Lihat dong, tunggu apa lagi? Membenci sampai mati. Bab 759. Orila baru saja selesai mendengarkan rekaman dan telepon Miguel masuk lagi. Miguel berkata dengan lembut, "Benar, apakah perlu merekam seperti ini?" "Abang Hansel, aku akan menutup telepon terlebih dahulu dan kamu akan memanggilnya sebentar lagi. Ini adalah nada dering eksklusif yang direkam Abang Hansel untuk Orila. Orila ingin segera menggunakannya." Menutup telepon, Orila segera menyalakan pengaturan nada dering dan mengatur rekaman Abang Hansel sebagai nada dering eksklusif. Waktu 1 menit berlalu dengan cepat. Ketika saatnya tiba, itu hampir 1 detik. Bel eksklusif milik Abang Hansel itu berdering. "Ran, apa yang kamu lakukan?" Abang Hansel datang. Jawab panggilannya dengan cepat. Setelah mendengarkannya lagi, Orila mendengarkan yang kedua kalinya. Ketika Orila mendengar bahwa mungkin menutup telepon secara otomatis, Orila pun menjawab, "Abang Hansel, bagaimana bisa suaramu sangat bagus?" Mendengar suara yang ceria, suasana hati Miguel juga lebih baik. Miguel berbisik, "Apakah kamu menyukai nada dering eksklusif yang Abang Hansel berikan?" "Tentu saja aku menyukainya." Orila tersenyum dan berkata, "Aku sangat berharap bahwa setiap pagi adalah suara yang baik darimu dan aku akan bangun." "Ini tidak akan mudah," kata Miguel. "Apakah ini sulit?" tanya Orila. "Kamu tunggu dulu." Miguel tidak mengatakan apa-apa pada Orila dan menggantung telepon lagi. Segera Orila menerima file suara lain. Dia pun mengkliknya dan itu adalah suara yang bagus dari seorang Abang Hansel. Kali ini adalah alarm eksklusif yang direkam Abang Hansel untuk Orila. "Tentu saja, cepat bangun. Jika kamu tidak bangun, matahari akan terbakar." "Abang Hansel, kamu juga benar. Tetapi ketika aku masih anak-anak berusia 4 tahun, bagaimana kau bisa merekam nada deringnya yang naib seperti itu kepadaku?" Kakak kesayangannya ini masih adalah Abang Hansel yang mencintai Orila. Sudah bertahun-tahun, tetapi Abang Hansel tidak pernah mengubah niatnya. Bersedia menemani Orila dan bersedia menggunakan metodenya untuk memanjakannya. Miguel bertanya, "Rila tidak menyukainya?" Orila menjawab, "Selama Abang Hansel menyiapkan untukku, aku menyukainya." "Ya, bagus," jawab Miguel. Orila mengangkat alisnya. "Ya?" Mereka berdua tidak memiliki kata-kata pada saat yang sama. Mereka terdiam untuk sementara waktu dan tidak ada yang tahu harus berkata apa untuk memecah kesunyian. Setelah sekian lama, ada telepon dari New York, Amerika Serikat, dan mereka menyela keheningan mereka. "Abang Hansel, keluargaku menelpon. Aku akan mengangkat telepon dulu dan menelponmu nanti." Setelah itu, Orila pun memutus telepon Miguel dan menghubungkan telepon di rumah. Karena Orila menggunakan telepon rumah, Orila tidak tahu siapa orang di ujung telepon itu, dan dia pertama-tama menyebutkan namanya. "Orila, tentu saja. Siapa kamu?" "Kakak, kita sudah tiba di rumah." Suara lembut Jonathan yang imut beralih dari handset ke telinga Orila.
Jonathan, aku telah jauh dari kalian selama lebih dari 10 jam. Apakah kamu rindu saudara perempuanmu ini? Mendengarkan suara lelaki kecil itu, tangan Orila terasa gatal dan ingin mencubit wajahnya. Jonathan, kakakmu juga merindukanmu. Mendengar lelaki kecil itu berkata bahwa Jonathan merindukan Orila, Orila lebih gatal dan ingin mencubit lelaki kecil itu. Tetapi dia tidak dapat mencubitnya di New York, 1000 mil jauhnya darinya. Orila menambahkan, kamu akan aman ketika sampai di rumah. Setelah seharian kelelahan, kamu harus beristirahat dan membiarkan ibu dan ayah istirahat lebih awal. Jonathan berkata, kakak, nenek merindukanmu dan ingin berbicara denganmu. Tentu saja. Sebut nama cucu perempuan itu, Ibu Tanjaya merindukannya dan air matanya pun keluar. Tentu sayang, nenek merindukanmu. Orila adalah cucu pertama dari keluarga Tanjaya mereka. Selama bertahun-tahun, semua orang telah memegangnya di telapak tangannya. Tiba-tiba Orila meninggalkan rumah. Ibu Tanjaya yang lebih tua mengira tidak bisa berhenti memikirkannya. Nenek, tentu saja aku juga merindukanmu. Memikirkan kakek nenek yang lebih tua dan berpikir bahwa mereka berlari begitu jauh dari sisi mereka untuk menemaninya, Orila tidak ada hati. Namun, Orila sudah menjadi anak yang dewasa, tidak bisa lagi tetap dalam pelukan kakek neneknya sebagai seorang cucu. Orila juga memiliki caranya sendiri. Orila, mengapa kamu tidak kembali dengan ibu dan ayah? Setelah keluarga putra pergi ke laut, Ibu Tanjaya berharap mereka menjemput cucunya. Hari ini mereka melihat bahwa mereka kembali, tetapi tidak membawa kembali Orila. Ibu Tanjaya sedih dan hampir pusing. Nenek, tentu saja masih ada beberapa hal yang harus disibukkan di sini. Tunggu sampai aku tidak sibuk. Kembali menemanimu dan kakek. Orila berbicara kepadanya seperti anak kecil. Ya, kamu tidak bisa membohongi nenek. Nenek menghitung hari dan menunggumu kembali. Ibu Tanjaya menyeka air matanya dan berkata seperti itu. Nenek, kamu tenang saja. Aku akan segera kembali dan menemanimu, kata Orila dengan manis. Ya, waktu sudah larut. Kamu harus istirahat lebih awal. Nenek akan memanggilmu lagi keesokan harinya, kata Ibu Tanjaya. Oke nenek, selamat tinggal. Menggantung telepon neneknya, Orila menarik napas dalam-dalam. Udara dingin belum tersedot. Dia menemukan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Dan dia sangat takut sehingga dia hampir menjerit. Orila melihat ke belakang dan melihat Sebastian berdiri di belakangnya. Matanya menatapnya seolah-olah dia adalah mangsa dari kesukaannya. Kamu? Bagaimana kamu bisa di sini? Apa yang kamu inginkan? Tanya Orila. Sebastian tidak mengatakan apa-apa. Tetapi kedua mata menatap Orila tidak dapat diprediksi dan kedalamannya sedikit menakutkan. Orila menggigit bibirnya dan berkata, Sebastian, ini seseorang tidak ingat untuk mengunci pintu di rumah. Jika orang yang baru datang bukan aku, tetapi orang jahat, dapatkah kau melakukan sesuatu? Sebastian tampak dingin dan jernih dan suaranya suram. Sebastian ingin mendengar jantung Orila. Aku ingat bahwa telah mengunci pintu. Kau tidak perlu mengurus urusanku, kata Orila bersalah. Jika kamu telah mengunci pintu, maka saudara perempuanku, bagaimana bisa aku masuk? Untuk menjaga Orila, Sebastian tinggal bersebelahan dengannya. Ketika Sebastian kembali, melihat ke pintu dan Sebastian masuk untuk melihatnya. Meskipun pekerjaan keamanan di Teluk Yupan berjalan baik, kebanyakan orang tidak bisa masuk.
harap dicatat bahwa kebanyakan orang tidak bisa masuk. Jika seseorang benar-benar ingin melukai Orila, maka cara untuk menemukannya juga harus masuk secara paksa. Jika Orila tidak akan menutupi pintu, maka konsekuensinya Orila tidak akan berani memikirkannya. Bagaimana kau bisa masuk? Kau tidak tahu. Kau bertanya kepadaku. Orila menatapnya dengan dingin. Sebastian, aku tidak menyambut kau di sini. Silahkan pergi. Orila. Sebastian tiba-tiba memanggil nama lengkapnya. Apa? Teriak Orila. Kamu tahu, kamu tentu tidak tahu. Terkadang aku tidak sabar untuk mencubitmu. Jika mereka berdua terlahir kembali, identitas mereka berubah. Mungkin sikapnya terhadapnya tidak akan begitu buruk. Maka Sebastian bisa mengatakannya dengan jujur. Sebastian menyukai Orila. Sebastian, kamu tentu tidak tahu betapa aku membencimu. Aku membencimu. Membencimu sampai mati. Tidak pernah muncul di hadapanku.